Jadi hari ini kita akan melakukan podcast dengan narasumber Masyah dan dengan tema Nabi Muhammad SAW. Ya Mas Syahdan. Apa menurut Anda tentang pengertian Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Ya, di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian Nabi ya. Kalau menurut saya, pengertian Nabi adalah berasal dari jamak Nabiyun, Sama dari bahasa apa itu? bahasa Arab ya. Nabiyun atau kumsalan, Ambiya dulu terus Nabiyun, yang berarti memberitakan atau membawa berita, tapi beritanya itu fix kebenarannya. Iya, real. Enggak kayak di media sosial yang bohong itu enggak. Beritanya itu udah real, fix. Kebenarannya itu udah ideal. Tapi kok bisa menurut Anda itu kebenaran atau orang-orang Quraisy di zaman itu tak menyembah Tuhan, yaitu berhala? Kenapa saya kok bisa mengatakan bahwa kebenaran itu ideal atau real? Karena kebenaran itu dari Allah langsung turun kepada Nabi. Perantaranya lewat perantara malaikat Jibril. Jadi kalau semisal ya, kamu dapat berita dari si A, itu langsung dari Allah, bukan dari orang lain. Terus bagaimana cara agar masyarakat atau kaum Quraisy di daerah sana bisa mempercayai hal tersebut? Padahal itu sudah masyarakat di sana sudah menyembah Tuhan, yaitu berhala. Apakah mungkin? Bukan apakah mungkin, tapi lebih ke bagaimana caranya meyakinkan kebenaran Tuhan tersebut, padahal Tuhan tersebut masih baru datang wahyunya dan tidak jelas keberadaannya. Dan dari segi pengalaman Nabi Muhammad itu udah diberi oleh Allah, segi pengalaman dari ekonomi, sosial, itu sudah dari kecil, sejak dini. Kita ambil contoh kisah yang sangat terkenal tentang pembedahan dadanya Nabi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu membedah dadanya Nabi Muhammad SAW, dibedah untuk mengeluarkan hitamnya, sifat-sifat buruk dalam diri manusia sekitar umur 10 tahunan. Nah, itu keistimewaannya Nabi Muhammad daripada kita. Jadi kalau orang mau jadi nabi nggak bisa, karena nggak sempurna dari segi sifatnya, pengalamannya, tidak bisa. Oke, saya akan mencoba menjelaskan dari awal ya. Itu pengaruhnya lebih dahulu. Siapa yang tidak tahu buku yang terkenal di Eropa Barat, Timur, sudah terkenal sekali sama buku ini. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Nah, nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya itu ada Nikola Tesla, Thomas Edison, Yesus, Mahatma Gandhi. Itu bawahnya. Bayangin bagaimana pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Sungguh besar Nabi Muhammad. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tugas apa yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad? Oke, saya jelaskan ya. Yang Untuk pertama, menjadi Nabi. yang pertama adalah Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk memberikan petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Kan setelah kita ketahui hal-hal baik seperti sholat, zakat, dan lain-lain, muamalah, itu kan sangat baik. Dan hal buruknya itu seperti apa? Kayak makan
babi, makan celeng, Iya. mabuk. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi teladan untuk umat-umatnya. Karena Nabi Muhammad memiliki beberapa sifat seperti sifat atau amanah, itu harus menjadi suri tauladan untuk umat-umatnya, untuk memberikan contoh yang baik kepada umat. Yang ketiga adalah menjadi saksi bagi umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu, saya pernah dengar cerita bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas umatnya. Itu bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tapi umat terdahulu akan dipertanggungjawabkan. Ya, yang kita kenal dengan syafaat. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu mendapatkan syafaat, tapi kalau kaum dari Nabi Musa, Nabi Nuh itu tidak mau. Kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad karena kita mendapatkan syafaat. Tidak semua umat bisa mendapatkan syafaat. Itu istimewanya Nabi Muhammad kepada umat. Bersyukurlah. Bagaimana untuk proses penyebaran Islam tersebut dari proses awal sampai penyebar luas sekarang ini? Oke, yang awal adalah persebarannya ajaran Islam itu disebarkan oleh Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi. Berangkat ya Pak? Yaitu Salim lah mencakup ibunya. dari keluarga beliau, saudara-saudara beliau, sahabat Khadijah dulu, terus merembet ke saudara-saudaranya, teman-temannya kayak Bakar As-Siddiq dengan binaan. Jadi tidak langsung secara terang-terangan. Nah kalau secara terang-terangan itu mulai bergerak, mulai berdakwah di tengah-tengah masyarakat baik. Jadi tidak bisa langsung terang-terangan, harus melewati sembunyi-sembunyi dulu untuk menghindari Bani Quraisy karena berbeda keyakinan demi keamanan. Iya. Terus apakah setelah melakukan proses dakwah secara terang-terangan tersebut, apakah ada penolakan atau tantangan-tantangan dari masyarakat Quraisy? Banyak. Yang pertama dari sisi teologis, kan kita ketahui bahwa Bani Quraisy di zaman itu menyembah berhala. Dan sedangkan Nabi Muhammad itu menyembah Allah, monoteisme, menyembah satu Tuhan. Berbeda dengan Bani Quraisy menyembah beberapa Tuhan, beberapa Tuhan. Jadikan simbol. Yang kedua adalah dari sisi kondisi bangsa Arab saat itu. Kalau saya lihat sisi sosial di bangsa Arab saat itu tidak adanya keadilan sosial, yaitu dari perempuan dan laki-laki. Dan terdapat kesenjangan sosial sangat besar antara perempuan dan laki-laki yang diketahui dengan gender. Dulu kalau perempuan itu tidak mendapatkan warisan, ayo bayangkan, tidak mendapatkan warisan sepeser pun tidak dapat. Gimana posisi wanita saat itu? Suku pilihan. Yang ketiga adalah dari hukum-hukum yang terdapat di masyarakat saat itu. Kayak misal riba saat itu kan sangat sering itu sudah dianggap biasa, sudah menjadi budaya malah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad datang untuk merubah tatanan sosial di masyarakat Bani Quraisy karena berlawanan dengan hukum-hukum yang terdapat di ajaran Nabi, bahwa sistem riba itu dilarang dan perempuan dan laki-laki itu sama dalam membagikan waris. Memang benar kalau di Islam itu wanita dapat, tidak seperti
di Bani Krois wanita tidak dapat spesial. Tapi kalau di ajaran Islam wanita masih berhak untuk mendapatkan warisan meskipun lebih sedikit daripada laki-laki. Apa hubungannya tadi sama riba sama warisan tadi? Kan kalau warisan itu lebih condong ke masalah gender. Tahu gender apa enggak? Tahu lah. Beda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, saat itu perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Peser pun tidak dapat. Bayangkan misalnya gimana. Itu lebih condong ke masalah gender. Tidak ada hanya keadilan sosial gitu. Kalau yang riba, memang masyarakat Bani Krois itu sangat menggunakan sistem riba. Kamu pasti tahu dong kapitalisme. Ya seperti kapitalisme, lebih memperkaya kalangan atas. Kan terdapat tingkat-tingkatnya. Ya yang memperkaya yang atas, tapi yang bawah tidak. Memainkan monopoli dalam pasar, berdagang di monopoli, memakai sistem riba. Seperti itu kondisi bangsa Arab tadi. Jadi tantangannya belum adalah tadi yang pertama budayanya orang Arab, terus sama tadi warisan gender itu Ya, sama apa terakhir tadi? itu tentang sistem kayak perdagangan yang Oh yang riba. kondisi. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad menetapkan hukum-hukum di hukum Islam di dalam lingkungan masyarakat tersebut? Oke. Kalau kita lihat dari segi historisnya, kita lihat di Madinah. Kalau di Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, kan itu dikarenakan tidak nyamannya Nabi juga karena sering mengalami diskriminasi karena kan berbeda cara. Jadi pindah ke Madinah. Kalau hukum yang diterapkan Nabi Muhammad di Madinah itu lebih tentang hukum-hukum masyarakat, tata negara. Kalau yang di Madinah, kalau yang di Mekah itu lebih ke tauhidannya. Kan Bani Krois kan politeisme. Ya itu sama Nabi Muhammad mencoba untuk berubah menjadi monoteisme, menyembah Tuhan. Kalau politeisme kan berapa Tuhan, menolak perbudakan, itu ya juga hukum yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Cara penerapan jadi kayak cara menetapkannya gimana proses penetapan. Ya yang itu saya tadi memang mencoba secara bulan-bulan tidak memakai cara kekerasan. Kan Islam dikenal dengan agama yang itu kan tidak ada paksaan sama sekali. Bukan saja yang kayak gitu itu aja sukarela masuk Islam dikarenakan agama Islam itu kita damai ini seperti itu. Sekian podcast dari kami. Maaf jika masih salah-salah karena kita masih fakir ilmu dan masih belajar. Dan saya Saudara Muhammad Musafi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena yang sempurna itu hanyalah Nabi Muhammad.